Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Masih bersama dengan kita yaitu Bengkel TJ Jateng. Oke, kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang adanya keluhan yaitu air radiatornya pada kendaraan ini atau pada kendaraan L300 ini. Dia mengeluhkan bahwa untuk kendaraannya air radiatornya itu sering ngejok, teman-teman. Jadi sering ngejok terus, air radiatornya itu sering ngejek terus, dan dicek dari sistem radiatornya sendiri itu tidak ada kebocoran yang menetes di bagian luar. Terus di sistem yang lain di bagian water pump juga tidak ada tetesan ataupun kebocoran yang dirasakan dari pemilik kendaraan ini atau dari supir ini. Tapi dia yang masih bingung, setiap kali dia berjalan atau setiap kali kendaraan digunakan itu air radiatornya sering berkurang. Bisa kadang sampai 1 botol aqua, bisa 1 botol setengah, dan itu terjadi sering, teman-teman. Jadi enggak hanya 1 atau 2 kali, dia sering untuk melakukan pengecekan, ngecek terus. Dan dia masih bingung dari mana nih bocornya. Kalau biasanya kan kalau panas gitu ada netes di bagian bawah gitu. Nah, itu tidak ada, di setiap pagi pun tidak ada bekasnya di bagian bawah. Terus dia nggak sengaja, dia berjalan sambil dihidupkan dan ternyata itu ada tetesan yang nggak sengaja ditemukan, yaitu melalui knalpot. Jadi di sambungan knalpot ini, itu di sambungan knalpot itu kan yang bagian belakang, yang bagian depannya kan ini. Jadi lewat sini, lewat bagian bawah ini, dia menetes air radiator. Dia juga bingung dari mana ini air radiatornya bisa netes lewat knalpot. Terus pemilik atau supir kendaraannya ini konsultasilah kepada saya. Coba bawa kendaraannya bawa ke sini, kita lakukan pengecekan, Pak. Seperti itu. Setelah kita lakukan pengecekan, kita cek menggunakan alat yaitu radiator tester dengan cara memberi tekanan pada radiator. Memang tidak ada kebocoran atau tidak ada kebocoran di radiator ataupun klem-klem selang yang lainnya ya, teman-teman. Malah yang terjadi adalah ada tetesan di bagian sambungan knalpot ini. Kita dapat simpulkan bahwa ini berarti terjadi kebocoran di bagian perpak. Kemungkinan itu ya. Jadi estimasi saya ini penyebabnya adalah kebocoran di bagian perpaknya, teman-teman. Kita minta izin untuk melakukan pembongkaran. Lalu kita lakukan pembongkaran, kita lakukan pengecekan. Ternyata setelah kita bersihkan, itu ada bagian pada silinder headnya. Jadi di bagian silinder head yang nomor 3, coba kita ke sana. Ini silinder headnya, teman-teman. Untuk bagian nomor 3, ini kan nomor 1, 2, dan 3 ini. Kita lihat itu untuk permukaan bagian top ruang bakar itu luka-luka seperti ini, dan di bagian burungnya juga luka-luka. Nah, ini kenapa gitu kan? Lalu coba kita isi airnya, kita ratakan isi air, dan ternyata ada rembesan di bagian sini, di bagian dalam sini, teman-teman. Bagian dalam sini, di bagian silinder kopnya ini atau silinder headnya terjadi keretakan. Sehingga apa? Sehingga air radiator itu mengalir melalui klep ini. Jadi airnya itu masuk ke ruang bakar melalui klep ini. Seperti itu. Dia masuk terus masuk ke ruang bakar. Sebelumnya mungkin sudah terasa ya, tapi drivernya mungkin nggak ngeh kalau ternyata beberapa hari itu suara mesinnya berubah menjadi agak kasar.
seperti ada ketukan di bagian mesin saat mesin hidup. Jadi kayak kompresi itu kan harusnya terbakar ya, tapi ini ada air yang ikut terbakar ya teman-teman. Nah di sini kita lakukan pengecekan, ternyata harus di dalam sini kita lakukan perbaikan. Kita tanya ke bengkel untuk melakukan cor. Ini kan besi cor itu nggak bisa teman-teman, dan harus ganti silinder kop esi. Kamu tahu untuk harga silinder kop esi ini kan juga lumayan mahal ya kalau yang asli ya. Ya di sini kan si pemilik kendaraan gimana caranya untuk agar lebih murah. Nah kita bingung untuk mengakalinya teman-teman. Dan di bagian silinder ini yang nomor 3 itu juga terjadi seperti kerwak-kerwak gitu teman-teman. Seperti apa? Luka-luka pada burungnya. Yaitu akibat dari air yang ikut terjadi di pembakaran. Jadi airnya dikompresi. Dan itu menyebabkan bagian dalamnya rusak dan harus melakukan penggantian silinder kop esi karena memang tidak bisa diperbaiki. Dari kasus ini apa sih yang dapat kita ambil pelajaran untuk kedepannya kendaraan kita agar tidak terjadi seperti hal yang sama? Yang pertama, lakukanlah perawatan kendaraan itu dengan rutin. Misal oli ya diganti tepat waktu, air radiator kalau kurang dikasih air, kalau air radiatornya sudah kotor seperti itu harus dikasih atau disirkulasi diganti dengan coolant yang baru teman-teman. Jadi ini perawatannya mulai dari baru ya. Jadi coolant itu harus selalu coolant dari baru. Agar apa? Agar aliran di dalam mesin, di dalam silinder kop, di dalam radiator itu tidak terjadi kerak, dan tidak terjadi penyumbatan atau berkarat. Kalau besi itu lama-lama berkarat, otomatis dia akan terkelupas sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Sedangkan kita tahu bahwa aliran air radiator ini kalau mesin panas kan bertekanan sangat tinggi. Jadi tadi itu nggak berani untuk melakukan pengecoran karena kemungkinan besar akan rusak lagi dan disarankan untuk mengganti saja. Oke. Kita lakukan konfirmasi kepada pemilik kendaraan untuk dilakukan penggantian silinder head esi. Itu yang tadi perawatan yang pertama. Yang kedua, kita usahakan untuk air radiator ini ya diganti rutin ya. Kalau sudah mulai jelek diganti dengan coolant yang baru. Kalau sudah terbiasa dia menggunakan air biasa dari baru dan tiba-tiba mesinnya sudah lama diminta ganti coolant yang notabene ada cairannya tambahan, otomatis dia akan merusak mesin. Yang mana karat-karat atau kerak-kerak yang semula menutupi lubang kecil-kecil dia akan hancur dan juga akan mengelupas, dan itu menyebabkan terjadi penyumbatan pada radiator. Terus terjadi pada kebocoran yang tadinya tidak bocor menjadi bocor karena memang bocor aslinya sih sudah bocor karena tertutup karat, dia tertutup. Nah diganti coolant rontok semua itu karat-karatnya, akhirnya bersih dan bocor. Itu ya teman-teman, kelihatannya sepele tapi itu bagian dari mesin ya, urgent ya kalau kita katakanlah. Jadi di mesin itu, entah mesin bensin, entah mesin diesel, itu kalau pelumasnya atau pendinginnya, dua bagian penting ini bermasalah, dia akan bermasalah bagian mesinnya, bagian dalamnya. Karena itu adalah seperti darah lah pada manusia ya teman-teman. Itu adalah hal yang sangat penting atau komponen yang sangat penting pada mesin itu sendiri. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan.
yang dapat saya share kepada teman-teman tentang yang terjadi pada bengkel kita. Mungkin teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda dari saya, itu bisa di-share melalui kolom komentar ataupun melalui WA, bisa ya teman-teman. Dan jika ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan juga di like ya teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.